Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua, terkhusus yang berhadir di masjid yang mulia ini dengan majelis ta'lim ini, moga-moga harapan kita semua, kita menjadi hamba Allah yang imannya terus bertambah kuat, amal ibadahnya terus meningkat, dan persaudaraan kita di majelis ini semakin erat. Kita berharap kita umat Rasulullah, umat yang nantinya mendapatkan syafaat, dan kita golongan hamba Allah, hamba yang hidupnya di dunia selamat, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan guru, hadir al-ustaz bersama kita di sini, kemudian orang-orang tua saya, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita hari ini kalau bahasa Melayunya menilik amal, artinya memahami amal ibadah kita kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah kujadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Ulama kita mengatakan makna liya'budun itu lima'rifah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah itu bisa mengenalnya. Jangan kita sudah bertahun-tahun ibadah tapi sampai sekarang kita belum mengenal Allah. Mengenal Allah itu bukan harus menggambarkan sesuatu wujudnya di dalam pikiran kita. Itu hal yang sangat fatal dan salah. Mengenal Allah itu salah satu yang diberikan konsep ulama kepada kita dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Kalau kita tidak kenal sifat Allah, mungkin kita berat untuk mengenalnya. Kalau ulama kita dulu mengajarkan sifat 20, lawannya 20, jadi 40, wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, boleh bagi Allah, jaiz bagi Allah, menjadi 41. Rasul wajib sifatnya 4, mustahil 4, 4 tambah 4 8, jaiz 1 jadi 9, jadi 41 ditambah 9 menjadilah aqaid khamsin. Jadi aqaid khamsun disebut dengan akidah yang 50.
Ulama kita mengajarkan biar supaya kita terus ingat, dibuatlah lagu. Wujud tidak baqa mukhalafatuh li hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah bi aulah ilmun hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Belajar kita di sifat 20 itu, alhamdulillah sekarang belum apa-apa. Kenapa mesti 20? Sifat 20 ini syaratul uluhiyah, syarat Tuhan. Tuhan itu syaratnya mesti wujud, harus ada. Kalau tidak ada, mustahil jadi Tuhan. Padahal sifat itu banyak. Ada nanti mengatakan kenapa sifat 20 saja yang dikaji, kenapa tidak 99 yang ada tertera dalam Asmaul Husna? Karena sifat 20 ini syaratul uluhiyah, syarat Tuhan. Makanya kita harus tahu, Bapak Ibu, orang-orang tua saya mengasah kajinya ini, tak pala mengajari saya ini, mengingat-ingat, mengulang-ulang. Tajam pisau karena diasah, ya. Tajam kaji karena selalu diulang. Apakah wajib Allah mengkasih rezeki kepada kita? Apakah kalau Allah tak mengkasih rezeki kepada kita, dia tidak boleh jadi Tuhan? Dalam satu asma Allah ada namanya Ar-Razzaq, iya kan? Lantas kalau Ar-Razzaq itu kita lihat bahwa dialah maha pemberi rezeki, lalu ada juga orang yang tak diberi rezeki. Lantas kalau tak diberi rezeki oleh Allah, apakah dia tidak mencukupi syarat jadi Tuhan? Tidak. Tapi syarat jadi Tuhan itu yang 20 ini, itu kajiannya memang harus tertentu, dikhususkan, mesti dihidupkan balik. Saya berpesan kepada semua saudara-saudara, orang-orang tuaku dimanapun kita berada, dan saya tetap mendakwahkan, harus dihidupkan kembali kajian sifat 20. Kalau tidak, sampai kapanpun sulit kita untuk ma'rifah kepada Allah. Itulah dia. Nah, jadi kita adalah sebagai hamba Allah ditugaskan untuk amal ibadah kepadanya. Lalu kita beramal ini menjadi sebuah tanda. Tanda apa? Tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman itu tandanya adalah dia mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasul melalui kitab sucinya. Nah, iman itu tidak kelihatan, tapi kita tahu seseorang itu beriman atau tidak itu dari gejalanya, dari tandanya. Selalu dikiaskan oleh ulama, ini ada lampu. Lampu ini terang, hidup, menyala. Itu tandanya. Sementara yang menyebabkan lampu itu hidup apanya itu? Apanya? Setrum. Setrum. Setrumnya apa, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan setrum itu. Tapi kita yakin ada setrum di dalamnya. Kalau tak percaya, nanti ada cok, dicabut, masukkan tangan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi hidup apa kita, ya, masak kita jadi matang. Jadi ini gejala. Orang yang beriman itu gejalanya sholat. Orang yang beriman itu gejalanya ibadah. Seperti itu. Lalu yang ingin kita sampaikan adalah
di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Nah, ini pesan ulama. Apa katanya? Yaitu Syekh Alawi Al-Haddad Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i mengatakan bahwa summa i'lam, kemudian ketahuilah annal mu'minal basirul biddin, sesungguhnya orang yang beriman basirul biddin, yang orang beriman itu pandai dia dalam masalah agama. Kemudian ar-rasikha fil ilmi, dan dia kokoh dalam hal ilmu, wal yakin, dan juga keyakinan. Dia ingin sampaikan begini, orang yang mukmin itu yang pandai masalah agama itu siapa? Yang kokoh ilmunya itu siapa? Yang kokoh keyakinannya itu siapa? Jawabannya adalah huwallazi yuhsinul amala lillah, orang yang mau memperbaguskan amalnya kepada Allah. Itu syarat pertama, mau memperbaguskan amalnya kepada Allah. Kita ini satu contoh sholat, masih banyak tidak amalan sholat kita yang masih salah. Banyak kan? Termasuk saya, masih banyak yang salah. Mungkin salah dalam pelafasan, mungkin sulit menjaga huruf-huruf di dalam bacaan sholat. Kapan kita yang menjadi orang yang mukmin kokoh dalam masalah agama? Kita terus memperbaiki bacaan kita. Nah, kita terus memperbaiki bacaan kita, dan wajib memelihara bacaan-bacaan itu. Kalau bacaan itu menjadi rukun qauli. Kalau rukun qaulinya tidak terjaga, maka menurut daripada pakar hukum Islam atau ulama fikih bermadzhab Syafi'i, maka dipandanglah tidak memadai ibadahnya. Sampai begitu, harus kita terus belajar. Begitu. Apalah ibu, setahu ibu kira-kira rukun qauli itu apa saja? Apa itu rukun qauli? Rukun itu di dalam sesuatu, syarat di luar sesuatu. Solat, syarat solat di luar solat. Wudu kan di luar solat itu. Sedangkan rukun di dalam sesuatu, seperti Fatihah, takbiratul ihram, itu di dalam sesuatu. Pertanyaan saya, apa sajalah yang menjadi rukun solat itu? Terkhusus kepada rukun qauli. Pertama, takbiratul ihram. Tak betul takbiratul ihramnya, bagaimana kita mau, ini tadi ya, bukan memponis amal, tapi katanya di sini yuhsinul amala lillah, baguskan itu. Harus tahu kita yang mana. Oke lah, kalau yang sunat salah pun tak apa-apa, tak dibaca pun tak apa. Tapi kalau yang wajib, takbiratul ihram itu yang wajib yang mananya? Bukan mengangkat tangannya. Yang wajib itu kalimatnya, lafaznya, Allahu Akbar. Itu yang wajib. Maka kalau ada orang takbiratul ihramnya tak bunyi, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Secara hukum tidak dikabul, tidak diterima secara hukum. Lain itu kalau hukumnya, kalau diterima oleh Allah itu lain. Secara hukum tidak diterima. Nah begitu. Qabulnya secara hukum tidak diterima. Tak mencukupi syarat. Kalau Allah mau terima itu hak prerogatif Allah. Tapi kan Allah innallaha la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janjinya, ada aturan main. Cuma Allahu Akbar saat yang penting mengaji. 10 ganti, 10 kali berganti alif saja. Ya.
Waktu pun udah ongkih mengajar. Ongkih itu ongak-ongak baung bahasa kami. Kalau ikan baung itu bikin saya mudah. Aku tidak mengajarkan dari alif-alif. Anak itu nakal-nakal semua. Date ale bawa irdopan u a i u date baba bawa bi dopan bu bagi bu wau sin sabdu date was kawan nenek itu date was tuh. Sin date salam date la dopan mu wassalam. Memang lama dulu kita di Quran Pak, lama betul. Saya sampai sanawiyah Ustaz baru pandai baca Quran. Termasuk lama, apa tidak? Datang awak mengaji masukkan dompet, beci kuat miringkan sikit. Bukan sampai awak ke tempat mengaji itu tengok ikan mengaji. Udah hari yang pulang aku pulang, udah mengaji kau sudah. Kenapa kau tahu kau udah mengaji? Kata mak kita. Ini beci ku miring mah dimain-mainkan kawan ku tadi. Artinya saya ingin katakan mari baguskan amal kita kepada Allah, terutama solat ini aja. Apalagi rukun qauli. Salawat kan ringannya salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sempat sampai fil alamin innaka hamidum majid, banyak salat kita yang tak sah. Tak semua hafal. Cuma itu aja. Ada mengatakan cukup Allahumma salli, selesai. Apalagi salam, salam pertama kan ringan itu. Tapi jangan salah hurufnya, pelihara hurufnya. Assalamu alaikum, jelas pakai alif lam. Jangan salamu alaikum. Assalamu alaikum. Kalau tambahan kajinya kalau mau tinggi, diniatkanlah salam kita tuh kalau ke kanan malaikat sama saudara kita yang sebelah kanan. Kalau ke kiri nanti diniatkan ke sebelah kiri. Itu kajinya sudah cukup jauh, hal yang sunnah. Tapi ulama menuntun kita dulu yang wajib dulu. Begitu. Yang wajib saja kita belum selesai. Artinya apa? Jangan kita malu belajar di usia tua. Karena belajarnya kita tetap itu akan jadi amal. Walaupun menurut kaidah syair, at-ta'alumu fi sohrikan nafsi alal hajari, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. At-ta'alumu fil kibari kan nafsi alal ma'i, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Kenapa lah begini bentuk syair ini? Karena yang penulisnya rata-rata orang pesisir. Kalau orang pegunungan lagi itu bisa gitu. Nah, satu, baguskan amal kita kepada Allah. Makanya ketika kita habis sholat, apa yang kita lakukan? Istighfar. Jadi istighfar kita itu bukan kesalahan maksiat, bukan kesalahan dosa, tapi kelalaian kita yang tidak mampu untuk memperbaiki diri kita di dalam ibadah. Di dalam ibadah mungkin masih banyak apa? Pertama, pikiran kita yang jalan-jalan ketika sholat. Apakah itu tidak satu kesalahan? Bu, kesalahan tidak itu? Kesalahan. Begitu Allahu Akbar, siapalah nanti ustadznya ini hari ini? Sudah terganggu. Berpikir ibu, entah yang lain itu juga. Nah, inilah yang tengok ini suaranya waktu jadi imam. Dan tak jarang kita di dalam sholat itu memutuskan perkara kita. Allahu Akbar. Ialah rasa-rasanya arah kemari aja kalau kesana macam apa. Di dalam tuh main. Iya kan Pak? Iya kan Pak? Betul kan? Iya kan saja itu dianya. Malah saya catat kita bilangkan itu iya atau tidak. Itu pasti muncul. Cuma jangan dibawanya kita raun ke Simpang Limun, raun lagi ke Amplas, raun lagi nanti sekali-sekali ke Bali. Ini yang takut nyawa. Dan hadirnya itu nanti perkara-perkara yang menjadi
hajat kita ketika itu. Apa yang menjadi hajat kita itu dihadirkannya, biar supaya kita terus terbawa. Makanya tak jarang sesuatu yang hilang bisa nampak di dalam sholat. Allah, ini yang tadi sibuk kali lagi ini tadi cari dompet ke sana kemari. Memang itu hajat kita tadi. Buang hajat itu, jangan dibawa. Ini asal tahu capek. Nah, jangan diturutkan pula. Nah, itulah godaan tadi. Ya kan, Bu? Bilang saja ya. Nah, iyalah, mana bohong saya. Nah, jadi bagus kan aman. Apa maksud istighfar tadi? Maksud istighfar itu idan sorofa, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholatil maktubah, selesai sholat maktubah, maka Rasulullah istighfaran talatan, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh ditambah, boleh. Tak apalah jadi bid'ah dolalah itu. Yang tak boleh diganti. Nah, kalau istighfar boleh astagfirullahaladzim. Yang tak boleh itu kan diganti. Diganti apa? Jadi yang lain kalimatnya. Jadi makna istighfar itu kata Syekh Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama tasawuf mengatakan bahwa istighfar kita ba'da sholat itu maknanya adalah tasri'an li ummati, sebagai syariat bagi umatnya, umat Rasulullah. Karena kita beristighfar, diampunkanlah kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah naqsut ta'atihim. Kita ini tanbihan, sebagai peringatan. Jadikan istighfar itu tanbihan, naqsut ta'atihim, atas kekurangan ibadah kita. Kita jarang menghayati istighfar kita itu, tidak kita jadikan sebagai warning. Apa namanya? Warning atau warning? Coba kita hayati istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Jadikan itu menjadi apa namanya? Peringatan untuk kita. Makanya tanbihan. Artinya, ya Allah, aku minta ampun, tak kubuat lagi. Kalaupun nanti ku cobalah untuk memperbaikinya. Ke situ istighfar itu didudukkan. Ya. Jadi astagfirullah. Dan beliau menuntut sebaik-baik istighfar itu maunya kaki itu jangan dirobah, jangan dialihkan posisi duduk tuh, walaupun sudah kobas. Kalau ibu-ibu biasa begitu habis istighfar langsung dirobahnya kakinya, duduk bayar kita. Sampai kapan? Biasakan sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena duduk itu duduk mulia. Duduk di dalam Islam itu pun ada yang duduk paling mulia. Apa itu? Duduk iftirosh, duduk tawaruk. Itu duduk yang paling mulia. Jangan terus kita berpaling dari duduk itu. Sekarang kan banyak orang begitu habis salam assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berubah posisi duduk. Itu tuntunan beliau. Kalaupun kita mau ikuti ulama, itu maksud saya. Ya, kadang-kadang kan ala tak pala yang udah tak pala tak apa susah. Ya, kita lah berpikir. Itu yang pertama, baguskan amal. Jadi istighfar kita itu kita hayati sebagai tanbihan, peringatan untuk kita. Jadi kita ini istighfar tapi tak mau memperbaiki sholat. Cemana makna istighfar kita itu? Astagfirullahaladzim. Tapi tak kita buat juga perbaikan dalam ibadah. Nah, itulah dia. Berat Bu memang. Apalagi menjaga pikiran. Mana lebih kita bisa menjaga pikiran atau jasmani kita di dalam sholat? Yang sulit kan pikiran. Kalau jasmani oke lah, bisa khusyuk. Walaupun ada nanti sekali-sekali. Iya kan? Itu menjaga pikiran saja, atau menjaga kondisi tomak ninah dari tubuh kita. Belum lagi model gerakan kita yang tak sempurna.
Cara kita saja, rukuknya tak sempurna, bangkitnya tak sempurna, apalagi yang sudah, yang tua. Makin tua bukan makin enak ibadah, makin banyak yang dipikirkan. Yang dipikirkan bukan lagi mau khusyuk, penyakit yang mau dipikirkan. Allah la ilaha illallah. Yang dipikirkan kaki bu tua semburat. Yang dipikirkan apa lagi, Pak? Pinggang naik udah tak sempurna lagi. Nah, apa yang duluan naik? Yang seharusnya duluan naik kan kepala. Kalau sudah tua, kepala belakang yang naik. Iya, kalau tak ada di belakang, kadang-kadang disepakkan ibu tu pakai pinggul, pap katanya. Tapi kalau biasanya itu laki-laki, makanya sering lobe laki-laki jatuh. Kan? Jatuh lobe, dimasukkan pula lagi. Kan begitu. Itulah yang mau kita istighfarkan itu. Itulah yang mau kita istighfarkan. Itu banyak salah kita ini. Salah dalam ibadah. Jadi tanda orang yang bagus imannya itu annal mu'minal basirat biddin yuhsinu amalalillah. Baguskan amal kita. Itu aja dulu. Yang kedua, wa yajtahidu fi dzalika bikulliyah. Kemudian bersungguh-sungguh kita untuk memperbaikinya. Tidak main-main ini ibadah ini. Karena akan dipertanggungjawabkan, apalagi amalan solat. Amalan yang pertama awal ma yuhasabu. Yang pertama kali amal yang dihisab nanti, solat. Kalau solatnya macam mana? Kan beruntung. Tapi kalau tidak bagus, solatnya aja tak bisa kau pembaguskan. Apalagi amal yang lain. Maka barometernya dari solat. Solat ini bukan sembarangan, bukan zohirnya saja mau kita tengok, batinnya juga, ma'rifatnya juga. Inilah amalan kita. Jadi apa tadi yang pertama? Yuhsin, baguskan. Yang kedua, bersungguh-sungguh kita. Jadi tidak malu kita mau belajar. Belajar apa ibu? Aku mau belajar solat. Belajar solat? Gak apa-apa. Udah 70 tahun belajar solat, kenapa rupanya? Orang itu jadi mati. Iya kan? Salah kita belajar sholat kalau udah umur 80 tahun, salah. Saya tanya dulu apa salah? Ustaz itu belajar, nah, saya saja pun mau belajar sholat. Banyak yang tak tahu saya. Jangan kita sombong jadi orang yang beramal ini. Alah, kajinya sholat-sholat saja. Alah, wuduk juga kaji tohara. Udah paten kali tohara rupanya. Udah tahu kita rupanya macam-macam air. Tahu kita rupanya air mutlak itu macam mana. Kita ini kan cukup sibuk karena kebutuhan dan kewajiban kita di dunia ini, sehingga terhalang kita untuk beribadah, untuk mengaji. Kalau orang dulu pula berkebun-kebun pula, kebunnya kelapanya ada 7 hektar, 10 hektar, dia pun mengaji tak terganggu, tinggal menunggu kelapa jatuh aja. Kalau awak tidak di Medan, macam mana? Kalau tak dicari uang makan, macam mana? Mau tak makan? Itu yang dimaksud. Dua, yang ketiga, summa ya'tamidu 'ala Allah 'ala fadlihi. Kemudian ya'tamidu 'ala Allah, bergantung kepada Allah atas keanugerahnya, karunia-Nya. Wala ya'tamidu 'ala amalihi wa ihsanihi, bukan bergantung kepada amal dan bagusnya amal itu. Kalau sudah kita perbaguskan amal kita tadi, udah pandai kita, udah pacak bahasanya, udah paten kali, udah jadi mahal guru. Jangan kau bergantung pada amal itu, tapi ya'tamidu 'ala lillah, bergantunglah, ya'tamidu 'ala Allah, bergantunglah kepada Allah. Kenapa? Karena bukan amal itu yang membawamu ke dalam surga, bukan amal itu nanti yang bukan nanti bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Tapi apa? Fadlihi, karena anugerah dan karunia Allah. Nah, itu yang harus ditanamkan. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit ingin kita jelaskan masalah ya'tamidu 'ala Allah. Bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada amal. Kita ini yang beramal ini jangan bergantung kepada amalan kita. Artinya jangan sempat ada keyakinan
jangan sempat ada keyakinan bahwa amal kita inilah yang nanti bisa menjadi kita penghuni surga. Jangan sampai keyakinan seperti itu. Kemudian jangan menjadikan itu menyelamatkan kita dari api neraka. Jangan jadikan keyakinan. Kalau kita jadikan, itu pertanda kita bersandar kepada amal. Siapa yang bilang begitu? Kiai Haji Soleh Darat, seorang ulama yang terkenal di Jawa Timur, menjelaskan dari kitab yang namanya Al-Hikam, Syarah Al-Hikam. Apa katanya di dalam hikam itu? Min alamatil i'timadi alal amal, daripada tanda-tanda orang yang bergantung i'timad alal amal, kepada amal itu, nuqsanu alal raja' inda wujudid dalal, yaitu adalah kurangnya harap ketika dia nanti mendapatkan satu kesalahan dan dosa. Jadi kalau kita beramal ini, jangan pernah kita pikirkan amal inilah yang menyelamatkan. Jangan sampai masuk pada keyakinan. Tapi apanya? Semata-mata karena Allah. Selesai. Saya mau tanya ibu dulu. Bu, kalaulah ada nanti datang malaikat, ini contohnya nih, mana mungkin datang juga nih, tapi malaikat yang lain. Disebutkan dalam nama kita, kau ini sudah penghuni neraka, kau termasuk hamba yang sengsara. Kira-kira kita ini bagaimana kondisinya? Apakah kita masih tetap beramal atau tidak? Kan begitu. Kau sudah diponis bakal tak naik gaji, bakal dikeluarkan dari kerjaanmu. Lantas yang kita sampaikan tadi, orang yang bekerja tadi, apakah dia masih tetap bekerja di situ dengan sungguh-sungguh? Tidak mungkin. Iya kan? Besok aku berhentinya, besok aku kena pecat. Kan begitu, Pak. Tapi ada sebuah kisah yang menarik yang dituliskan oleh Syekh Ali Al-Jufri di dalam kitabnya Al-Ma'rifah, mengatakan satu ketika Jibril datang kepada salah seorang pria, yang ketika itu dilihat Jibrillah pria ini beribadah selalu. Ketika dia beribadah, rupanya dia memohonkan kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah, izinkanlah aku untuk menemui hamba itu, katanya. Lalu diizinkan Allah lah Jibril menjumpai seorang tadi, pria itu. Dikatakannya lah, wahai seorang pria, kau itu sudah termasuk orang yang sengsara, sebab sudah tertulis namamu di Lauh Mahfuz menjadi orang yang sengsara. Lalu apa jawab orang itu? Segala puji bagi Allah dalam segala hal, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Itu jawaban pertama. Naik lagi Jibril, karena terkesan dengan jawabannya, dilaporkannya lagi kepada Allah, ya Allah, aku melihat hambamu ini luar biasa beribadah. Lalu izinkanlah aku lagi untuk menemuinya, tapi kenapa namanya tetap tertulis menjadi orang yang sengsara? Turun lagi, disampaikan Jibril lagi, wahai seorang pria yang ahli ibadah, kau itu termasuk orang yang sengsara. Apa katanya? Iya Jibril. Ini belum tahu dia Jibril itu keren berubah, ya. Ya, aku sudah tahu, kata laki-laki itu. Aku sudah tahu itu, katanya. Naik lagi Jibril, ditemuinya lagi kali yang ketiga. Jibril menemuinya lagi. Begitu ditemuinya, wahai Jibril, Allah sudah memerintahkan aku untuk beribadah kepadanya. Ingat ini, renungkan. Allah memerintahkan aku beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanpa dikaitkan dengan persoalan apakah aku mau sengsara ataukah aku mau nanti bahagia. Itu urusan Tuhan, bukan urusanku itu. Tak hakku itu, prerogatif Allah itu yang menempatkan hambanya. Mau kita sengsara, mau kita celaka, mau kita bahagia, tak urusan kita. Lalu begitu naik lagi Jibril, apa yang terjadi? Dihapuskan Allah nama seorang pria tadi, yang tadinya menjadi penghuni neraka atau orang yang sengsara, menjadi penghuni surga ataupun menjadi orang yang bahagia. Itulah yang disebut dengan sa'adah. Lalu itulah yang dimaksud dengan firman Allah,
Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Jadi Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah ummul kitab. Artinya kita tidak tahu apakah kita orang yang sengsara atau selamat. Seandainya dikasih tahu, kita akan berubah keimanan kita, tak akan berubah taat kita, tetap kita akan jadi hamba Allah yang setia. Itulah yang diinginkan. Tidak berubah, mau dalam keadaan ditimpa musibah sama, mau dalam keadaan diberikan nikmat sama. Seperti itu. Apalagi adab nanti di akhirat, dia tak peduli, sehingga dihapuskanlah apanya, namanya yang tadinya penghuni neraka atau orang yang sengsara menjadi orang yang berdoa. Kemudian lagi, ada yang mau tanya? Ada. Nah, baik Bapak Ibu, orang-orang tua saya, itulah cara kita beramal kepada Allah, semata-mata mengabdikan diri, haraplah karunia Allah. Makanya di dalam ibadah itu tak pernah kita, ya Allah terimalah, berilah kami pahala. Tidak boleh itu. Tidak boleh kita meminta ujrah pahala kepada Allah atas amal kita. Tidak beradab orang yang seperti itu. Tapi yang kita minta qabul, diterima ya Allah, itu aja. Nah, itu seperti itu. Maka kita tutuplah akhir doa kita dengan birahmatika ya Arhamar Rahimin. Itulah makna Arhamar Rahimin. Ya Allah, rahmati amal kami, karena dengan rahmat Allah lah maka amal kita akan berbalas dengan kebaikan yang lebih baik nanti di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ilman nafi'a wa fahman sahihan wa hifdhan mahya wa ilmusina ma'alimna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang alim ya Allah, hamba yang senantiasa menjaga perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.